البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Disimak baik-baik. Sekarang kita akan masuk ke penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anfal juz yang ke-10 ayat yang ke-53. Ayat yang ke-53 ini tidak asing lagi di telinga kita, yaitu mengenai wajibnya kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kenikmatan hilang sebabnya karena ulah kita sendiri. Karena kenikmatan yang Allah telah berikan kepada hambanya kadangkala hilang sebabnya karena hamba itu sendiri tidak bersyukur, berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan, akhirnya Allah telah cabut kenikmatan yang ada pada hamba tadi. Dan tentunya sebagaimana yang antum rasakan dan kita rasakan, kenikmatan yang besar setelah Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita agama Islam, yaitu nikmat as-sunnah. Nikmat as-sunnah adalah nikmat yang sangat besar setelah al-Islam, kemudian as-sunnah. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi alaih, wa qad darat aqwalus salaf ala anna fadlallahi wa rahmatah al-Islam as-sunnah. Sungguh telah berputar ucapannya para salaf, berjalan ucapannya para salaf bahwasanya keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah al-Islam was sunnah. Jadi nikmat as-sunnah ini jangan pernah diabaikan. Jangan pernah dilalaikan. Jangan pernah ditinggalkan, karena banyak orang yang beragama Islam tapi enggak kenal sunnah. Oleh karena itu dipertahankan. Yang sudah kenal sunnah jangan pernah mundur ke belakang. Jangan pernah banting setir. Jangan pernah meninggalkan sunnah tersebut. Tapi berusahalah untuk istiqamah atau maju ke depan dengan perkembangan-perkembangan yang mulia dan juga kebaikan. Adapun mundur ke belakang, banting setir, tidak lagi istiqamah di atas sunnah, Allahul musta'an, berarti dia telah melalaikan kenikmatan yang sangat besar tersebut. Karena agama Islam tidak tegak kecuali dengan as-sunnah. As-sunnah pun enggak tegak kecuali dengan agama Islam. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah, "I'lamu annal Islam huwas sunnah wa sunnah hiyal Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itu adalah al-Islam, dan salah satu keduanya tidak akan tegak kecuali saling menyempurnakan. Kita lihat ayatnya barakallahu fiik, bagaimana kenikmatan tersebut hilang dari seorang hamba ternyata sebabnya karena ulah hamba-hamba itu sendiri. Qala Allah Ta'ala, disimak, dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'aliim. Diperhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika, yang demikian itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengubah kenikmatan yang Allah taala berikan terhadap suatu kaum. Perhatikan, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu sendiri yang mengubah kenikmatan yang ada pada diri mereka. Jadi kaum itu sendiri yang mengubah dengan kemaksiatan, dengan perkara mungkar,
dengan perkara kebatilan, kesyirikan, kebid'ahan. Wa annallaha samii'un 'alim, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi kenikmatan setelah al-Islam, nikmat as-sunnah. Kita bisa menjaga as-sunnah dengan adanya ilmu asy-syar'i. Dari tiga, al-Islam, was-sunnah, kemudian nikmah talabul ilm, nikmah mencari ilmu. Karena banyak orang yang kenal Islam dalam artian beragama Islam, kemudian kenal sunnah, tapi enggak diberi kesempatan untuk mencari ilmu. Faham ya? Banyak orang di luar sana ingin mencari ilmu jauh dari pemukiman, jauh dari pondok pesantren Ahlus Sunnah, jauh dari kajian ilmu syar'i. Mereka pengen gitu loh ya. Nah, yang sudah mendapatkan tiga ini dijaga baik-baik. Sudah beragama Islam, kenal sunnah, kemudian ada kenikmatan bisa mencari ilmu, bisa duduk di majelis ilmu. Karena dengan seseorang itu menjaga majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, talabul ilm, itu berarti dia berusaha untuk menjaga kenikmatan yang sangat besar tadi. Mafhum? Kenapa orang-orang lari dari as-sunnah? Kenapa orang-orang mundur ke belakang meninggalkan sunnah? Karena jauh daripada ilmu syar'i. Semakin seorang itu jauh dari talabul ilm, jauh dari majelis ilmu, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan qila wa qala yang semisalnya, biasanya cepat ataupun lambat dia akan meninggalkan as-sunnah sehelai demi sehelai, wal iyad billah. Sebabnya siapa berarti? Orang itu sendiri. Kita artikan ya, sudah kita artikan tadi kan, bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengubah kenikmatan yang diberikan pada suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Kerusakan di daratan, kerusakan di lautan, sebabnya siapa? Ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Munculnya kerusakan di daratan dan lautan itu semuanya sebabnya karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun asbahumullah. Disimak tafsirannya ya. Dzalikal jazaa'ul sayyi' bi anna Allah idza an'ama 'ala qaumin ni'matan lam yaslubha minhum hatta yughayyiru halahum at-thayyibah ila halin sayyi'ah. Perhatikan baik-baik ini. Balasan yang jelek tersebut, bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan, bahwasanya Allah Ta'ala apabila memberikan nikmat atas suatu kaum dengan suatu kenikmatan, tidak pernah Allah Ta'ala mengambil, meniadakan kenikmatan tadi itu. Paham ya? Dari mereka. Sampai mereka sendiri yang mengubah keadaan mereka yang baik menjadi keadaan yang jelek. Tidak bersyukur. Karena orang itu kalau bersyukur, kenikmatan akan ditambah lagi. Sedikit yang antum dapatkan, sedikit yang kita hasilkan, misalkan kita bekerja mencari maisha, hasilnya sehari sedikit, syukuri. Selama sedikit itu halal, biidznillah azza wajal, dengan rasa syukur ditambah lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, aku tambahkan kenikmatan untuk kalian. Namun jika kalian kufur, azabku sangat pedih, kata Allah Ta'ala. Sedikit yang dihasilkan, syukuri. Karena itu barakallahu fiik, suatu kelaziman yang harus kita lakukan. Jangan malah kurang terus. Sesuatu yang sedikit karena itu halal, insyaallah berkahnya lebih besar. Semakin kita syukuri, semakin tenang hati kita. Mafhum? Tapi semakin kita kufur, tidak terima, tidak puas dengan pemberian Allah Ta'ala walaupun sedikit, hati-hati. Kalau rasa barakallahu syukur sudah dicabut dari seorang hamba, wal iyad billah, Allah Ta'ala akan cabut kenikmatan-kenikmatan tadi. Wal iyad billah. Antum ingat ayat yang sering diucapkan mengenai keadaan suatu kampung yang semula tenang, tentram, langgeng, makmur, paham ya? Lestari, sentosa di situ, aman. Tapi ternyata barakallahu fiik, perhatikan baik-baik. Ternyata penduduk kampungnya berbuat kekufuran, tidak syukur terhadap nikmat tadi. Tidak mengibadahi Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Akhirnya Allah Ta'ala cabut. Apa itu perkataan Allah Ta'ala tersebut? Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Kurang apa lagi itu, Pak? Allah Ta'ala memberikan permisalan kepada suatu kampung atau suatu tempat
yang semula penduduk kampung tersebut kanat aminatan mutmainnah, aman, tenang, tentram. Datang rezekinya dari seluruh penjuru, bayangkan, kurang apa lagi? Nikmat demi kenikmatan datang. Rezeki mengalir, bayangkan itu. Tapi sebabnya apa kok bisa dihilangkan? Fakafarat bi an'umillah. Akhirnya penduduk kampung itu kufur terhadap kenikmatan tadi, enggak bersyukur gitu loh. Sudah dikasih kenikmatan sunnah misalkan tidak bersyukur, tidak menjaganya, akhirnya hilang sunnah dari seseorang. Sudah dikasih kenikmatan tauhid, tidak bersyukur, akhirnya hilang tauhid, terjerumus dalam kesyirikan, wal'iyadzubillah. Kemudian apa Allah Ta'ala? Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang tidak bersyukur, yang kufur nikmat tadi? Fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala berikan timpakan kepada mereka rasa lapar dan rasa takut, bayangkan itu. Awalnya tenang, tentram, langgeng, rezeki datang dari mana-mana, Masya Allah. Tapi karena kufur nikmat, tidak bersyukur, tidak menjaga kenikmatan tadi, Allah Ta'ala uji dengan dibalik yang semula kenikmatan menjadi bencana. Rasa takut dan apa? Hilang kenikmatan, rasa lapar situ. Sebabnya apa? Bimakanu yasnaun. Dengan sebab apa-apa yang mereka perbuat, kembali ke hamba tadi. Semakin bersyukur, semakin ditambah rezeki dan kenikmatannya. Tapi semakin dia kufur, wal'iyadzubillah, akan dicabut kenikmatan tadi. Kita lihat di sini, barakallahu fiik, wa annallaha sami'un li aqwali khalqih, alimun bi ahwalihim. Disimak itu tafsirannya ya. Dan bahwasanya Allah Ta'ala zat yang maha mendengar terhadap ucapan-ucapan makhluknya, dan zat yang mengetahui keadaan-keadaan mereka. Fayujni alaihim maqtadahu ilmuhu wa masyiatuh. Maka Allah Ta'ala akan perlakukan mereka sebagaimana sesuai dengan tuntutan ilmunya Allah Ta'ala dan juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang berikutnya, bagaimana keadaan Fir'aun dan kaumnya yang sombong, songkak, enggak bersyukur. Di sana ada Qarun, ada Haman. Bayangkan, semuanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun dan pasukan-pasukannya ditenggelamkan di tengah-tengah apa? Lautan. Sebabnya apa? Kufur nikmat, enggak bersyukur. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman, kadzabi ali fir'aun wal ladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Lihat itu, barakallahu fiik, disimak baik-baik. Keadaan tersebut seperti halnya keadaan Fir'aun dan pengikutnya, yang mereka atau orang-orang sebelum mereka, Fir'aun dan pengikutnya, yang mereka apa? Kadzabu bi ayati rabbihim. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb mereka. Sudah mendustakan, kemudian mereka mengingkari, kemudian mereka kufur nikmat, kemudian mereka ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Allahul musta'an. Kita lihat. Fa ahlaknahum bi dzunubihim, kemudian kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka. Wa aghraqna ala fir'aun, kemudian kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Wa kullun kanu zalimin, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang zalim. Lihat ini, kezaliman membawa kepada bencana. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Lamma zalamu, ada kampung, Allah telah binasakan. Kenapa sebabnya? Lamma zalamu, tatkala mereka berbuat kezaliman. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Kemudian karena berbuat kezaliman, Allah telah binasakan mereka. Oleh karena itu, hati-hati dengan kezaliman, barakallahu fiik, bisa menghantarkan kepada kebinasaan. Naam, wattaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian, waspada terhadap kezaliman, karena sungguhnya kezaliman itu ada kegelapan kelak di hari kiamat, wal'iyadzubillah. Iyyaka wadz-dzulm, hati-hati engkau terhadap kezaliman. Kita lihat di sini tafsirannya, barakallahu fi, disimak baik-baik. Qala al-mufassirun asabahumullah sya'nu haula'il kafirin fi dzalik ka sya'ni ali fir'aun alladzina kadzdzabu Musa. Alladzina kadzdzabu Musa. Keadaan mereka orang-orang kufar dalam hal tersebut seperti keadaannya Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya yang mereka mendustakan Musa alaihissalam.
Nabi Musa alaihissalam datang di tengah-tengah mereka, mereka dustakan. Mereka enggak beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, justru berusaha untuk membunuh Musa alaihissalam. Bayangkan itu. Wa sya'nil ladzina kadzdzabu rusulahum minal umam as-sabiqah, dan juga sama keadaan orang-orang yang mendustakan para rasul mereka dari umat-umat yang terdahulu, fa ahlakahumullah, kemudian Allah Ta'ala binasakan mereka bisababi dzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa aghraqa ala fir'aun fil bahr, perhatikan itu. Kemudian Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya di lautan tersebut. Allahumma musta'an. Wa kullun minhum kana fa'ilan ma lam yakun lahu fi'luhu min takdzibihim Rasulullah wa juhudihim ayatih. Artinya itu semuanya masing-masing mereka pelaku. Paham ya? Nah, pelaku kezaliman yang sebelumnya mereka tidak melakukannya. Paham ya? Nah, tapi mereka melakukan apa, barakallahu fiik? Mendustakan terhadap rasul-rasul mereka dan menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena tadi itu, mereka awal mulanya tidak berbuat demikian, akhirnya berbuat. Paham ya? Mendustakan para rasul mereka, menentang ayat-ayat Allah, wa isyraqihim fil ibadah ghairah, dan juga perbuatan syirik mereka mensekutukan apa? Allah taala di dalam peribadatan. Mafhum? Di sini kesimpulannya apa? Sebabnya tangan-tangan mereka sendiri tidak bersyukur, namun justru berbuat kekufuran. Allah musta'an. Orang-orang kafir itu tidak akan masuk surga. Sampai kapan? Sampai kapan? Ayatnya bagus sekali itu ayatnya itu. Untuk menghinakan mereka, merendahkan mereka, ngejek mereka. Orang-orang kafir itu enggak akan masuk surga sampai kapan? 6, sampai onta masuk ke lubang jarum. Bayangkan itu. Ayo, ayatnya Izam. Ingat ayatnya? Ingat ayatnya? Ayo, yang ingat? Ayo San, Muhammad, Ehsan. Kadzabu al kafaru. Apa? Ayatnya ma'rufah, sering didengar. Innal ladzina kadzabu apa? Terus wastakbaru wala yadkhulunal jannata hatta. Naam, ayatnya ma'rufah, sering antum dengarkan. Innal ladzina kadzabu bi ayatillahi wastakbaru anha. Ya kan? La tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Artinya barakallahu fi, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat Allah, orang kufar maksudnya, kemudian sombong terhadapnya, maka Allah Ta'ala tidak membukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga. Sampai kapan? Sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Bayangkan itu. Demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat kejahatan, kesyirikan, kedzaliman. Berarti menunjukkan masuk surga kira-kira? Enggak akan masuk, karena enggak ada onta masuk ke lubang jarum. Sampai kapan coba? Nah, barakallahu fiik, menunjukkan bahwasanya mereka sangat hina keadaan orang kufar, Allah musta'an, wal musyrikun, dan yang semisal mereka. Kita lihat sini barakallahu fiik. Kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-55 itu simak baik-baik. Inna syarrad dawabi 'indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Dipaskan itu ya, satu lagi ya. Alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun.
Ana artikan disimak baik-baik. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk yang hidup di muka bumi ini di sisi Allah Ta'ala adalah orang-orang kafir yang mereka tidak beriman. Paham ya? Nah, mereka bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Orang kafir punya mata hati nggak digunakan memahami ayat-ayat Allah, punya mata nggak digunakan melihat ayat-ayat Allah, punya telinga nggak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa permisalannya mereka? Sebagaimana dalam ayat yang mulia, permisalannya seperti apa? Seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Keadaan orang kufar. Paham ya? Kita artikan lagi, sesungguhnya sejelek-jelek makhluk yang melata yang hidup di muka bumi ini di sisi Allah adalah orang-orang kafir yang mereka tidak beriman. Yang mereka apabila engkau melakukan perjanjian, mereka kemudian membatalkan perjanjian tersebut. Setiap kali melakukan apa? Perjanjian mereka batalkan. La yattaqun, mereka sama sekali tidak apa? Tidak mengindahkan dan tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasiruna sabahumullah, inna syarra ma dabba 'alal ardi 'indallah al-kuffar. Isimak itu, Mas. Al-musirruna 'alal kufri. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk yang hidup di muka bumi ini di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Al-musirrun, yang mereka terus-menerus, al-musirrun terus-menerus al-kufri, di atas kekufuran. Fahum la yusaddiquna Rasulullah. Mereka tidak meyakini, tidak membenarkan utusan-utusan Allah, wala yuqirruna biwahdaniyatihi wala yatba'una syar'ah. Dan mereka tidak mengakui keesaan ketunggakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka tidak mengikuti syariatnya. Inilah keadaan orang-orang kufar. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Lihat itu. Sungguh kami telah masukkan ke dalam neraka Jahannam dari kalangan siapa? Dari kalangan jin dan manusia. Siapa itu? Yang mereka ini punya mata hati tapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah SWT. Punya mata enggak digunakan melihat. Punya telinga tapi apa? Tidak digunakan mendengar. Apa kata Allah Ta'ala? Ulaika kal an'ami balhum adall. Perhatikan ini. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Antum tahu binatang ternak? Contoh yang paling mudah aja, Novel, bebek. Antum tahu bebek atau tidak? Bebek itu kalau sudah berkumpul sama pawangnya, sama pemiliknya, suruh ke kanan dia bebeknya. Kiri, ini tidak nih. Orang kufar ini disuruh ke kanan malah ke kiri. Lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai dari apa? Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri barakallahu fiik, keadaan orang kufar. Qala al-fasirun asabahumullah. Yang berikutnya ayat yang 56 itu, min ulaikal asyrar al-yahud alladzina dakhalu ma'aka fil mu'ahadat bi alla yuharibuka wa la yudahiru 'alaika ahadan lati. Orang Yahud lagi ini. Di antara mereka yang paling jelek adalah orang Yahud. Orang Yahud sejarahnya enggak pernah manis. Kalaupun manis hanya sebentar. Setelah itu apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ini. Di antara mereka yang jelek tadi ada orang Yahud yang mereka masuk bersamamu dalam perjanjian-perjanjian untuk tidak memerangi engkau, untuk tidak berbuat jahat terhadapmu seorang pun. Summa yanquduna ahdahum al-marrah. Namcal marrah. Artinya kemudian mereka membatalkan perjanjian tersebut setiap kali ada perjanjian, kemudian berikutnya sana. Terus. Jadi tidak pernah apa? Tidak pernah yang namanya orang Yahud memenuhi perjanjiannya. Mungkin akhir-akhir ini peperangan yang ada di Palestina, walaupun kata mereka ada gencatan senjata ya, hudnah damai sementara, ternyata mereka enggak kuat juga mereka. Mereka ngawali membatalkan apa? Perdamaian tadi itu, bayangkan. Mereka nembak, mereka nyerang lagi, bayangkan. Itu contoh saja. Begitu pula orang-orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu kan pencetusnya, pelopornya siapa pertama kali? Siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi, orang Yahud juga. Makanya dulu ketika Damaj, ketika waktu itu perang melawan Syiah Rafidhah waktu itu, ketika ada hudnah damai sementara, baru sebentar aja.
Barakallahu fi PMI masuk ke Dammat ya kan, Palang Merah Internasional ya, masuk ke Dammat ngasih obat-obatan, sebagian ngasih bantuan. Belum selesai damai tersebut, damai sementara ini mereka sudah mengeluarkan apa? Tembakan. Jadi mereka model seperti itu. Nah, tidak tepat dengan apa? Perjanjian yang sudah disepakati. Allah musta'an, keadaan orang Yahud. Permusuhan terhadap kaum muslimin sangat luar biasa. Kita lihat, "Tsumma yanquduna ahdahum al-marratal marrah wa hum la yakhafunallah." Mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bekerja sama, tolong menolong, membantu atau memuji orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud itu apa barakallahu fi? Jahatnya luar biasa. Apalagi manusia biasa seperti kita ini, kaum muslimin, mereka lebih berani lagi. Sama Allah Ta'ala aja berani. Sama Rasulullah SAW berani, ya kan? Siapa yang berusaha untuk mensihir Rasulullah SAW? Siapa yang pernah mensihir Rasulullah SAW? Orang Yahudi itu bukan? Iya kan? Orang Yahudi bukan? Labid ibn Asam Yahudi. Siapakah perempuan yang menyusupkan racun di daging kambing yang dibakar kemudian kasih Rasulullah SAW? Seorang perempuan Yahudiyah. Ya kan? Kemudian siapa yang mengatakan tangan Allah terbelenggu? Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala itu fakir? Yahudi. Allahumma sta'anasallahu an yudammirahum. Semoga Allah Ta'ala menghancurkan mereka semuanya. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah rabbil alamin.